Halo teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf kalau akhir-akhir ini aku jarang menemani kalian di YouTube. Aku harap kalian semua dapat memahami kondisi yang sedang aku jalani saat ini, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap menemani kalian. Kali ini aku mau bacain cerita pendek karya Rina Anjani dengan judul First Love. Dan seperti biasa, aku gak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh teman announcer aku yaitu Muhammad Ihsan Pribadi. So, take your time and listen to her imagination with Ini Mary. First Love, karya Rina Anjani yang akan dibacakan oleh Nessa dan Ihsan. Seorang gadis bernama Lana tengah menyeberangi jalan. Baru beberapa, ia langkahkan kakinya. Tampak dari kejauhan sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Lana jatuh tertabrak mobil menyentuh aspal dengan goresan di siku lengannya. Lana terpejam. Dia cukup sadar dan merasakan sakit dimanapun, kecuali di bagian lengannya. Lana membuka kedua kelopak matanya. Saat tatapannya lurus ke depan, tampak seorang laki-laki tengah tertabrak mobil karena berusaha menyelamatkan dirinya. Posisi lelaki itu membelakangi Lana sehingga Lana tidak dapat melihat wajahnya secara langsung. Terlihat bahwa lelaki itu berjalan menjauh saat Lana akan mendekat untuk mengucapkan terima kasih telah menolongnya. Namun, sayangnya, lelaki itu sudah terlalu jauh untuk Lana kejar. Langkahnya terpincang-pincang. Lana yakin bahwa dia terluka parah. Lana merasa berhutang nyawa. Lana akan mencari lelaki itu dimanapun dia berada. Tapi tunggu. Lana sekilas melihat bekas luka di telapak tangan lelaki itu. Itu mungkin akan menjadi petunjuk bagi Lana. Sudah sekitar 3 tahun lamanya semenjak kejadian tabrakan itu, Lana selalu berusaha mencari keberadaan lelaki itu. Tetapi dia belum juga tahu di mana keberadaannya. Sampai-sampai Lana harus pindah-pindah sekolah dengan tujuan untuk mencari lelaki itu. Tidak sulit bagi Lana untuk pindah sekolah, karena gadis itu merupakan anak dari keluarga yang berada. Lana berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang pemilik perusahaan terkenal di Asia. Hingga sampai saat ini, Lana memutuskan untuk berpindah ke sekolah barunya. Besar harapannya agar dipertemukan dengan lelaki itu dengan tujuan membalas budi. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di halte bus tak jauh dari SMA Nusantara Indah. Selang beberapa saat, keluarlah supir di pintu kemudi dengan membukakan pintu mobil. Dan muncullah seorang gadis cantik. Dia mengenakan seragam yang sama di sekolah barunya. Apa Non Lana yakin? Ini lumayan jauh dari jarak sekolahnya. Biar saya antar sampai parkiran. Ucap supir Parubaya. Enggak apa-apa Mang Moko, Lana bisa sendiri. Lagi pula ini gak terlalu jauh kok. Lana gak mau terlihat mencolok di antara semua orang. Jadi biarin Lana merasa jadi orang biasa. Balas Lana meyakinkan.
Baiklah non kalau gitu. Saya pulang dulu. Non jaga diri baik-baik di sekolah barunya. Peringat Mamoko. Siap Mamoko. Setelah berpamitan, Lana pun berjalan menelusuri trotoar ke arah sekolah. Tibanya Lana di SMA Nusantara Indah, Lana sesekali melihat-lihat di sekitarnya. Tanpa sepengetahuan Lana, ada sepeda melaju dengan cepat di belakangnya. Lana jatuh, terserempet sepeda tersebut. "Woi, hati-hati dong bawa sepedanya!" teriak Lana. Orang yang mengayuh sepeda tersebut menghentikan sepedanya, lalu menghampiri Lana. Sorry ya, gue gak sengaja. Sini gue bantu. Sesal lelaki tersebut sembari mengulurkan tangannya. "Gak usah," ketus Lana. Lana berjalan mendahului lelaki tersebut yang entah siapa namanya. Lana tidak peduli. Sedangkan lelaki tersebut terbengong-bengong melihat sikap cuek Lana. Sejauh ini dia rasa semua siswi SMA Nusantara Indah sangat mengagumi ketampanannya. Apa Lana ketarak? Sehingga dia tidak tertarik dengan ketampanan seorang Elang Arganias. Memikirkannya saja sudah membuat seorang Elang pusing. Mengapa juga dia mengurusi gadis aneh tadi? Sudah seminggu lamanya Lana berada di sekolah barunya. Dan selama itu pula, keberadaan Lana sudah mampu menggantikan posisi ratu sekolah di SMA Nusantara Indah yang ditempati oleh Cynthia menjadi tergeser posisinya. Cynthia telah merangkai rencana dari jauh-jauh hari untuk menjatuhkan kehormatan Lana dan mempermalukannya karena Cynthia tidak mau merasa tersaingi oleh siapapun. Dan Cynthia juga akan memperingatkan Lana untuk tidak mendekati Elang Arganias yang notabene adalah most wanted di sekolah Nusantara Indah. Saat ini, Cynthia sedang berada di lorong sekolah, berniat mencegat Lana dan akan membulinya habis-habisan. Tak lama kemudian, datanglah Lana dengan langkah santainya melewati Cynthia beserta kedua teman satu gengnya. Lo, jangan sok cantik di sekolah ini. Lo belum tahu aja siapa gue di sekolah ini. Gue Cynthia, ratu sekolah di SMA Nusantara Indah. Dan satu lagi, jangan pernah tebar pesona ke Elang. Lo tahu kan Elang Arganias? Iya, tahu. Maaf kak, permisi. Eits. Mau kemana lo? Songong amat, baru jadi murid pindahan aja. Cegah Cynthia. Maaf kak, aku ada urusan. Aku mau lewat. Kali ini kita lepasin lo, tapi lain kali enggak. Ancam Cynthia. Tanpa Cynthia dan teman-temannya ketahui, ada seorang lelaki yang merekam aksi bullying terhadap Lana. Lelaki itu tersenyum sinis dan akan melaporkan aksi Cynthia kepada kepala sekolah nanti. Seperti biasanya, sepulang sekolah, Lana akan berjalan menuju halte bus, karena di sanalah tempat supirnya menjemput sesuai perintah Lana. Namun, sebelum sampai ke sana, Lana harus menyeberangi jalan raya terlebih dahulu. Sebenarnya, Lana sedikit trauma dengan menyeberang sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Dia harus melakukannya. Lana menengok ke arah kiri dan kanan. Kosong, tidak ada kendaraan lewat. Dia pun akhirnya menyeberang. Namun naas, kini kejadian beberapa tahun lalu terulang kembali. Entah datangnya dari mana, sebuah mobil berhasil menabrak seorang lelaki yang menyelamatkan Lana untuk kedua kalinya.
Ini seperti deja vu. Kini, gadis itu langsung menghampiri lelaki yang tertabrak dan menaruh kepala lelaki itu ke pangkuan paha Lana. Kepala lelaki itu terus mengeluarkan darah segar. Hai, cewek aneh. Boleh kenalan? Nama gue Elang Arganias. Ucap lelaki itu tersendat-sendat. Meskipun Elang tengah terluka parah, namun dia masih mampu tersenyum simpul dan mengeluarkan tangannya untuk berkenalan. Betapa kagetnya Lana ketika melihat bekas luka itu. Luka yang dimiliki lelaki 3 tahun lalu. Kamu yang menyelamatkan aku 3 tahun lalu kan? Kenapa kamu melakukan ini lagi? Kamu gak akan kenapa-napa. Tolong. Teriak Lana, meminta pertolongan. Gue suka sama lo. Gue minta kalau gue nggak ada lagi, tolong lo jangan sedih. Tetap tersenyum lah. Ucap Elang, mengelus pipi Lana. Enggak, kamu jangan berbicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Ucap Lana. Gue senang bisa menatap wajah lo secara langsung. Gue bahagia. Selamat tinggal, Lana. Ucap Elang. Di detik selanjutnya, mata Elang terpejam. Elang, jangan tidur. Buka mata kamu. Aku mohon, tolong buka mata kamu. Teriak Lana, semakin menangis histeris. Dia menepuk-nepuk pipi Elang. 1 tahun kemudian, seorang gadis sedang berada di sebuah pemakaman. Dia menebarkan bunga yang baru saja dibelinya. Tak lupa, dia berdoa untuk lelaki yang mungkin sudah tenang di alam sana. Dia berterima kasih dengan pertemuan sekejap yang begitu berarti di hidupnya. Lana semakin banyak membantu dan menolong banyak orang yang tengah kesusahan. Sementara itu, orang yang menabrak Elang sudah dipenjarakan. Kalian penasaran bukan? Siapakah dia? Cynthia. Ya, dialah pelakunya. Namun, Lana sedikit pun tidak merasa benci terhadap Cynthia. Dia telah memaafkannya. Lana juga telah menjalani hidupnya dengan normal. Cukup lama, Lana tidak bisa melupakan sosok lelaki yang sudah melindunginya dalam diam.
Arganias. Sosok laki-laki baik dan bertanggung jawab. Ternyata sudah lama menyukai Lana yang menjaga serta melindungi Lana dari kejauhan. Sosok laki-laki yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan cintanya kala pertemuan pertamanya dengan Lana. Dan takdir yang tidak pernah memihaknya. Di saat Elang telah mengungkapkan perasaannya, di saat itu pula hidupnya harus berakhir. Elang harus merelakan cinta pertamanya. Lana, wanita yang baru menyadari akan pertemuannya dengan Elang di toko buku saat dulu. Lana yang ternyata baru sadar bahwa pertemuannya dengan Elang bukanlah suatu kebetulan, melainkan pertemuan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Takdir. Ya, takdirnya yang begitu menyakitkan bagi Lana. Namun baginya, cinta tak harus memiliki. Lana sangat yakin bahwa dia akan dipertemukan kembali dengan Elang di kehidupan berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi cerita karya Rina Anjani dengan judul First Love. Buat teman-teman yang kepo dengan sang penulis, teman-teman boleh cek Instagram sang penulis di @rinjani22. Dan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan konten-konten menarik dan info menarik dari kami, teman-teman boleh cek Instagram kami di @inimarypodcast.ofc. Dan jika teman-teman ingin cerita kalian dibacakan oleh kami, baik itu berupa cerita pendek dengan genre apapun, teman-teman boleh kirimkan ke email kami di inimarypodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa dan rekan saya Isan, kami pamit undur diri. Thank you.